Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Neo Baleno 1,5 tipenya SX Matic tahun 2008. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan mulai dari fisik luar. Jadi bagian luar kita mulai dari bagian depan atau bagian belakang ya. Pada saat kita periksa mobil, kita pastikan bahwa dudukan mobil itu dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi mobil ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi ya, antara kiri dan kanan. Jadi kita cek, kita pastikan jarak dari masing-masing nutnya. Terus yang berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangan benda-benda yang ada di seputar mobil memantulkan secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil satu persatu, juga kita periksa baik di bagian kaca, lampu-lampu, terus semua bagian-bagian dari bodi, ban juga kita periksa, pelek. Ini bannya juga masih ada sekitar mungkin 70% masih ada. Jadi kita kelilingin, kita periksa parts-parts dari bagian mobil semua. Nah ini ban juga ini masih agak tebal nih, mungkin ada sekitar di atas 70%, 80% kayaknya masih ada. Kita kelilingin mobil, kita cek lampu-lampu, kaca-kaca, semua kita periksa, kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa kondisi dari luar atau bodi mobil secara keseluruhan kondisi masih oke. Sama, ban ketebalannya hampir rata, cuman di sini ya mungkin sekitar 60% ya ini ban depan yang sebelah kiri. Oke. Setelah kita cek, kita pastikan kondisi secara keseluruhan bagian luar oke. Berikutnya coba kita masuk ke dalam. Untuk kuncinya dia sudah tergabung dengan remote. Ini kuncinya. Sekarang kita coba buka mobil, kita coba masuk ke dalam ya. Kita lihat bagaimana kondisi dari dalam mobil. Oke, untuk buka mobil kita pencet saja. Kalau kita pencet sekali, ini Baleno hanya terbuka di bagian supir pintunya. Sedangkan kalau kita pencet dua kali, itu akan terbuka keseluruhan dari pintu mobil. Sekarang kita periksa ke bagian dalam. Oke. Oke, saya masuk ke dalam. Yang pertama kali kita periksa bagian dalam itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada kemungkinan permasalahannya di ada kemungkinan indikasi banjir. Terus berikutnya yang perlu kita periksa itu di komponen-komponen yang ada di interior, baik di dashboard, nanti satu persatu juga akan kita periksa. Terus kita cek lagi juga di bagian plafon, pastikan bahwa kondisi plafon oke. Terus habis itu kita periksa lagi di bagian jok. Ini joknya dia sudah di retrimnya dengan lapisan semi kulit, dan secara keseluruhan kondisi jok juga masih oke. Oke. Terus yang perlu kita periksa lagi itu di bagian ini ya, di bagian kolong ya. Jadi kolong dashboard juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya, seperti itu di bagian ini. Terus habis itu di bagian pedal juga kita periksa, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita periksa lagi itu adalah di kolong dari masing-masing jok. Jadi kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke. Setelah kita cek interior kondisi udah oke. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu dari packingnya, penggantian packing biayanya tidak terlalu mahal. Terus kita periksa juga di bagian kolong-kolong mobil, pastikan bahwa tidak ada keropos.
Terus bagian kaki-kakinya juga tidak ada rembesan. Kalaupun juga ada rembesannya juga kita periksa. Kalau itu berasal dari karet-karet atau sealnya, berarti pergantian karet-karet atau sealnya biayanya juga tidak terlalu mahal. Terus kita periksa juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Oke, untuk colokan kuncinya di sini. Oke, sekarang kita coba start mobil ya. Oke. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa jadi di dinamo statornya yang bermasalah ya, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesin yang masuk ke dalam. Terus dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ke dalam minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada indikasi engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau pecah, atau mesinnya pincang, perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer mobil. Jadi Suzuki Neo Baleno ini kilometernya di 94.000. Jadi di bagian sini juga masih dia servis rekor Suzuki ya, jadi dari baru. Dan dia mobil juga tangan pertama, jadi masih ada label stiker servis Suzuki-nya. Jadi ini bisa kelihatan mungkin agak gelap ya. Jadi servis berikutnya di 109.000 serta servis Matic-nya di 120.000 ya. Oke. Terus habis itu juga di Suzuki Baleno ini juga, Neo Baleno ini juga masih lengkap. Jadi kita periksa di sini buku servis juga masih ada, buku jaringan bengkel-bengkel Suzuki masih ada, serta buku manualnya juga masih ada. Oke, sama bon-bon ini juga masih disimpan beberapa bon-bon servis ya sebelumnya. Oke, dalam mencari mobil bekas, yang penting kita cek ya antara kilometer mobil ya, terus habis itu dengan reko servis yang ada, serta secara keseluruhan interior mobil, pastikan itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan. Karena apa? Karena kita susah prediksi perbaikan atau servis-servis ke depannya. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke, untuk buka kap mesin dia di bagian sini. Ini buat buka kap mesin. Terus di bagian bawah sini ada buat buka tutup tangki bensin, serta buat buka bagasi. Oke, sebelum kita ke depan, sekarang kita periksa juga di door trim. Kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Di sini ada sudah di retrimnya dengan lapisan semi kulit. Terus di bagian sini ada pengaturan. Di sini buat spion, dia sudah elektrik dan sudah retract ya. Jadi retract juga kita periksa. Di sini retract juga masih berfungsi secara normal ya. Oke. Dia sudah retract. Di sini ada tombol buat pengaturan power window di keempat pintunya. Di sini ada buat lock unlock power window, dan di sini ada tombol buat central lock. Oke. Terus kita buka saja nih kacanya. Oke, jangan lupa juga untuk mobil bekas kita periksa juga nih di bagian sini, di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer ya. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin ini tuasnya agak ke kiri sedikit ya, hampir tengah tapi ke kiri sedikit. Kita dorong ke kiri. Oke. Suzuki Baleno ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa periksa pertama suara mesin, pastikan bahwa suara mesinnya halus, ritmenya konstan beraturan, serta getaran mesinnya minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, di kap mesin ini juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisi sealernya itu masih oke. Serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya. Oke. Terus sudah dilengkapi dengan peredam panas di kap mesin. Terus di bagian depan ini ada besi yang memanjang, ini kita sebut apron. Jadi apron juga kita periksa, pastikan bahwa apron kondisinya masih oke.
Terus bagian-bagian pinggir sini juga kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Serta untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Oke. Oke, kap mesin sudah kita tutup. Oke. Bagi yang mencari mobil sedan dengan kapasitas 5 penumpang, mobilnya juga perawatannya juga mudah, simple, hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus bentuknya masih oke ya, masih oke untuk tahun 2008. Terus apa tadi ya? Semua bengkel juga bisa menanganinya. Spare partnya juga Suzuki, termasuk yang relatif murah, dan BBM-nya juga relatif irit. Mungkin Suzuki Neo Baleno ini bisa menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa di bagian belakang ya. Saya coba duduk di bagian belakang. Oke. Saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup lega ya. Jadi mungkin sekitar ada 6 atau 7, 6 jari nih ya. Oke. Untuk headroomnya sendiri ini juga masih oke, cukup oke, masih ada sekitar 4 jari. Terus di bagian belakang ini kita bisa duduk 3 penumpang dewasa ya, dengan 2 senderan kepala. Di sini ada buat isofix ya, buat nyantolin kalau kita punya kereta bayi. Di sini ada tempat penyimpanan juga di bagian belakang sini. Terus ini bangku bagian belakang juga bisa di ini ya, dia bisa di apa namanya tuh? Bisa dilipat ya, bisa dilipat untuk menambah space bagasi ya, seperti itu. Terus apalagi ya? Oh, di bagian tengah ini ada senderan tangan, terus habis itu ada cup holder, tempat penyimpanan kecil. Terus di bagian atas sini ada juga ini handle tangan, modelnya model retract, bagian kiri, bagian kanan. Terus habis itu ada lampu baca di bagian tengah, serta di bagian sini ada tempat penyimpanan, ada cup holder 1, serta di bagian sini ada buat gantungin barang maksimal 3 kilogram ya. Oke. Bagian belakang oke, mungkin itu saja. Sekarang kita lanjut, kita keluar. Di bagian sini juga perlu kita periksa. Door trim kondisi juga masih oke, ini sudah di red trim. Terus di sini ada cup holder, tempat penyimpanan kecil. Terus sudah dilengkapi dengan child lock ya. Jadi child lock ini bisa pengoperasiannya dengan jari. Terus sealer di pinggir-pinggir pintu juga perlu kita periksa ya. Pastikan bahwa sealer di pinggir pintu ini kondisinya juga masih oke ya. Oke, sekarang kita tutup, kita lanjut. Kaca belakang sudah dilengkapi dengan ini ya, defogger, tapi wiper nggak ada ya, karena ini sedan. Rata-rata sedan nggak ada wiper. Terus habis itu di bagian sini ada tambahan sensor parkir 2 sama kamera mundur. Buka bagasi ini bisa lewat tombol dengan kunci di sini ya. Oke, apa namanya tuh, lampu belakang sudah kristal reflektor. Di sini ada mata kucing di bagian bawah. Sekarang kita periksa saja ke bagasi. Oke, bagasinya cukup luas ya. Jadi ini bisa dilipat bangku bagian belakangnya ke depan untuk dapat space bagasi yang lebih besar. Terus di bagian bagasi mungkin kosong saja ya, tidak ada apa. Cuman kita periksa saja di bagian simpen ban cadangan. Jadi ban cadangannya ini dia temporary ya, atau space saver. Jadi ban cadangannya kecil. Terus habis itu di bagian sini kita periksa juga, ini ada ini bagian sini kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Serta di bagian tempat bagasi juga kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke, oh iya, ini juga di pintu bagasi sealer juga kita periksa, pastikan bahwa kondisi sealer itu masih oke untuk memastikan mobil aman tidak bekas, ini agak gelap nih, tidak bekas nabrak. Sama bagian tulangan-tulangan sini juga kita periksa. Ada peredam panas juga di bagian bagasi. Sekarang kita tutup bagasinya. Oke, sekarang kita lanjut. Pengisian bensin ada di sebelah kiri ya, pengisian bensin di sebelah kiri. Terus ban tadi sudah kita lihat. Sekarang kita periksa saja nih door trim secara sekilas. Di sini door trim
kondisi juga masih oke, lengkapi dengan child lock. Sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke ya. Sealer pintu. Oke. Ini tampilan bagian dalam. Oke, bagian dalam belakang. Sekarang kita langsung kita lihat ke bagian depan. Untuk bagian depan, door trim kondisi juga masih oke. Ini sudah dilapisin, di retrim dengan semi kulit. Terus di bagian sini sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisi dari sealer pintu itu oke. Ya. Terus ini tampilan bagian depan. Sekarang kita masuk ke dalam, kita periksa di dashboard ya. Oke. Kita masuk ke dalam, sekarang kita periksa dashboard. Kita mulai dari bagian setir. Setir ini dia soft touch ya, tapi bukan jahitan. Kondisi dari ininya, kulit jeruknya juga masih oke. Di sini ada airbag juga ada. Sini buat klakson. Terus di sini ada pengaturan kontrol audio ya. Kontrol audio dia juga walaupun sudah ganti Android juga masih terhubung. Sini cluster speedometer. Di bagian sini ada buat lampu sen, lampu apa? Lampu sen, lampu dim, lampu besar, lampu kecil. Di sini ada tombol buat lampu fog lamp. Terus di bagian sini ada tuas buat pengaturan wiper depan serta air wiper depan. Oke. Terus di bagian sini ada ini apa? Bentar, coba kita lihat dulu. Di bagian sini ada jam digital, suhu luar. Terus di sini ada bisa konsumsi kilometer ya. Berapa kilometer per liter. Di sini ada kisi-kisi AC, AC juga masih dingin. Ada tombol lampu hazard. Audio sudah diganti dengan Android ya. Jadi audio sudah diganti Android, juga pemasangannya juga cukup rapi, Androidnya juga gede. Terus untuk bagian sini ada pengaturan AC. AC juga cukup lengkap. Di sini ada pengaturan suhu buat ventilasi luar dalam. Di sini buat mati nyalakan AC sehingga angin saja. Terus di sini ada kecepatan angin AC, defogger belakang. Di sini ada arah semburan angin AC. Terus di bagian bawah lagi di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini juga ada tempat penyimpanan kecil terbuka. Colokan rokok bisa sebagai power outlet. Terus habis itu ada cup holder 2. Terus ini tuas matic-nya ya. Jadi matic-nya di sini ada tombol shift lock. Terus habis itu kita ke bagian tengah. Di sini ada handle rem tangan, ada kunci seat belt. Nah, di dalam kunci seat belt juga kita perhatikan kalau ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus kita ke bagian sini, di sini ada laci penyimpanan tertutup, ada colokan ini juga colokan USB, di sini juga ada. Terus ini ada airbagnya juga, kisi-kisi AC. Terus di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bagian atas. Di sini ada handle tangan, modelnya model retract. Terus sun visor bagian penumpang, ada cermin dan ada tutupnya juga. Terus di bagian sini ada lampu baca. Terus di bagian sini ada spion, ada pengaturan kesilauannya di sini. Cuman ada tambahan ini buat ini ya dashcam ya. Jadi di dashcam bisa ngeliat belakang dan bisa ngerekam di bagian depan. Jadi bisa coba di setel aja nanti. Terus di bagian sini lagi ada sun visor bagian supir, ada cermin dan ada tutupnya juga. Oke, terus di bagian bawah sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin semua bagian sudah kita periksa ya. Oke, apabila berminat terhadap mobil ini silakan hubungi Zal Motor ya. Jadi nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, serta harga saya cantumkan di keterangan video ini ya. Jadi di bagian bawah jangan lupa diklik. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani dengan kredit sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Ini wajib ya. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, cocok tidak dengan yang kita inginkan, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, terus matic-nya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri nih pas posisinya ada di belakang nih. Zal Motor pas di hook nih
Stok kami juga banyak, pilihannya juga banyak, jadi bisa silakan mampir. Terus letak kami ada di sini di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama. Menuju Zal Motor juga mudah dari gerbang utama. Kita tinggal lurus sedikit ketemu bundaran, belok kiri sedikit ketemu Zal Motor pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil ya. Oke. Tip, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, serta jangan lupa juga follow ya di sosmed kami, ada di Facebook, ada Instagram, TikTok, Twitter, atau X, serta YouTube Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Suzuki yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.